Menurut peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 yang membahas mengenai penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan dampak lingkungan hidup dan membahas mengenai AMDAL. Menurut pengertiannya, AMDAL ataupun analisis mengenai dampak lingkungan adalah suatu kajian dampak penting yang membahas mengenai dampak lingkungan hidup dalam suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan. Peraturan ini juga membahas mengenai persetujuan lingkungan, perlindungan, maupun pengelolaan mutu air, udara, dan juga laut, serta pengendalian dalam kerusakan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tujuan AMDAL yaitu untuk menilai dampak yang signifikan terhadap lingkungan, untuk memastikan bahwa keputusan terkait konstruksi mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan. Adapun poin-poin utamanya yaitu mencegah pencemaran atau kerusakan pada lingkungan, menjamin bahwa dampak lingkungan dipertimbangkan, dan menjamin keperlindungan terhadap masyarakat dalam hal sosial, ekonomi, budaya. AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan memiliki sejumlah manfaat penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berikut adalah penjelasan mengenai manfaat AMDAL menurut undang-undang tersebut. Yang pertama yaitu manfaat bagi pemilik usaha. Contohnya, AMDAL memberikan pemilik usaha pemahaman yang jelas tentang manfaat, risiko, dan kondisi lingkungan di sekitar lokasi proyek. AMDAL juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat mengenai dampak lingkungan yang ada di kegiatan usaha tersebut. Yang kedua yaitu manfaat bagi pemerintah. Contohnya yaitu AMDAL dapat membantu pemerintah dalam mengontrol pengelolaan lingkungan oleh pemilik usaha serta penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dan dengan adanya AMDAL, pemerintah dapat mencegah kerusakan lingkungan dan pemborosan sumber daya alam serta menghindari konflik yang ada di masyarakat sekitar. Yang ketiga yaitu manfaat bagi masyarakat. Contohnya, masyarakat dapat mendapatkan informasi mengenai dampak lingkungan dari proyek yang akan dilaksanakan sehingga dapat mengawasi dan berpartisipasi dalam proses tersebut. Dan dengan adanya AMDAL, masyarakat merasa lebih aman karena proyek yang dilakukan tidak merusak lingkungan sekitar. Yang terakhir yaitu manfaat bagi lingkungan. Contohnya, AMDAL dapat berkontribusi dalam menjaga kualitas lingkungan sekitar dan mencegah pencemaran dari kerusakan lingkungan sekitar. Proses AMDAL menjamin bahwa sumber daya alam sekitar dikelola secara berkelanjutan dan demi kepentingan generasi mendatang. Secara keseluruhan, AMDAL merupakan instrumen yang paling penting dalam pengelolaan lingkungan hidup sekitar dan bagi pemilik usaha, pemerintah maupun masyarakat yang ada di lingkungan itu sendiri. Dan dengan adanya AMDAL, diharapkan pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan tidak merugikan lingkungan hidup. Berkaitan dengan jalan tol ini sendiri, yang dimana jalan tol adalah proyek yang besar, tentunya memerlukan AMDAL untuk izin dalam melakukan konstruksi. Pada proyek jalan tol ini, ada beberapa dampak yang akan dianalisis mengenai lingkungan yang akan terdampak pada proyek jalan tol ini. Yang pertama yaitu pada aspek fisik dan kimia. Contohnya yang pertama ada di bagian morfologi tanah, yang dimana tentunya akan terjadi perubahan morfologi tanah dan juga vegetasi yang ada di sepanjang jalan tol ini. Lalu pada aspek kedua, dampak yang akan terjadi pada bagian biologi. Untuk bagian biologi ini contohnya yang pertama yang terjadi pada bagian fauna, yang dimana tentunya sepanjang jalan tol ini akan banyak sekali fauna-fauna yang tersebar, yang dimana akan mengalami dampak secara langsung pada saat pembersihan lahan. Lalu pada aspek flora, tentunya jalan tol ini memerlukan pembersihan lahan untuk kelangsungan konstruksi, yang dimana jika tidak dilakukan analisis mengenai flora, justru akan berdampak sangat signifikan terhadap hutan-hutan sekitar. Nah, lalu pada aspek sosial ekonomi, yang dimana yang akan terdampak yaitu warga-warga sekitar, yang bisa terjadi relokasi lahan, dan juga pada sosial ekonomi ini ada kemungkinan terjadi konflik mengenai pembebasan lahan. Lalu yang terakhir yaitu pada aspek lalu lintas, tentunya akan terjadi perubahan besar dalam lalu lintas sekitar jalan tol ini. Kemungkinan pada jalan utama yang di luar jalan tol, kemungkinan akan terjadi perubahan volume secara signifikan, yang dimana perlu dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan tersebut. Terima kasih. Baik Pak, perkenalkan nama saya Rizky dari Politeknik Negeri Sriwijaya Pak.
Jadi di sini saya izin untuk mewawancarai Bapak mengenai pembangunan jalan tol yang sedang berlangsung di sekitar daerah sini ya Pak. Ya, siap. Pertama-tama boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Boleh ya Mas, nama saya Juari, saya selaku kepala desa di sini, Desa Bukit Jaya, Kecamatan Sungai Hilen, Kabupaten Musi Banyu. Kalau boleh tahu ya Pak, di pembangunan jalan tol ini kan pasti akan ada dampak Pak yang berlangsung, baik dalam lingkungan maupun terhadap warga sekitar sini Pak. Menurut Bapak, apakah di sini ada dampak positif maupun dampak negatif Pak yang terjadi di saat pembangunan berlangsung? Ya tentunya kalau dampak tentu ada Mas, tentu ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Sisi positifnya yang pertama, kami ini senang dengan adanya kegiatan jalan tol, sehingga karena keberadaan ada di desa kami, tentunya yang pertama membahagiakan juga meningkatkan sebagian besar taraf hidup masyarakat kami. Yang tentunya dari hal masyarakat yang jualan, masyarakat yang ingin bekerja, dan tentunya masyarakat secara garis besar menunggu agar segera cepat jadi jalan tol tersebut dan bisa menggunakan. Tentu juga ada sisi negatifnya, termasuk diantaranya kaitan hiruk pikuknya mobilisasi ini, karena satu, jalan desa kami ini kan yang seyogyanya bukan untuk kapasitas dirilisasi atau mobilisasi kegiatan jalan tol. Nah di sini sangat terasa. Yang pertama, kalau di musim terang tentu debu, walaupun harus disiram tapi masih karena saking padatnya jadi masih kewalahan. Yang kedua, di kala musim hujan becek karena lalu lintas kendaraan yang tentunya banyak sisi muatan berat, jadi jalan itu pada rusak atau berlumpur, walaupun hanya tetap diperbaiki setiap hari. Mungkin pertanyaan berikutnya mengenai sosialisasi Pak. Apakah sebelumnya ada sosialisasi yang dilakukan kepada Bapak maupun kepada warga sekitar? Dan juga apakah warga sekitar sini juga ikut andil Pak dalam pembangunan jalan tol ini? Ya tentu sosialisasi dari awal mula Mas ada dilakukan ya, dan termasuk ya sebagian besar masyarakat ikut sosialisasi. Ada sebagian yang hanya mendengarkan lewat pengumuman atau di acara-acara umum. Kalau warga sekitar kami hanya sebagian besar andilnya di tenaga, itu pun hanya sebagian. Kalau dari support untuk kegiatan secara konstruksi nggak ada, karena batas kemampuan yang ada di masyarakat kami. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, apa sih harapan Bapak selanjutnya setelah pembangunan ini selesai Pak? Tentunya setelah pembangunan ini selesai, yang pertama khusus di jalur tol ini selesai, kami masyarakat bisa menggunakan karena sangat membantu. Di antaranya kalau saat-saat beberapa tahun berjalan ini, kita mau ke Palembang aja sangat susah, sangat parah, terlalu banyak drama kemacetan. Jadi harapan kami yang masyarakat, terutama desa kami, apalagi nanti eksisnya di desa kami, ya segera cepat jadi dan cepat kami bisa menikmati. Terima kasih banyak Pak ya atas wawancara pada hari ini Pak. Sama Mas. Baik, perkenalkan Pak, saya Bio Paniago, saya berasal dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Di sini dengan Bapak siapa Pak? Purnomo. Purnomo. Selaku siapa Pak? Warga sekitar? Ya, asli warga sini. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama yaitu apakah dalam pembangunan jalan tol ini apa dampak negatif dan positif yang Bapak rasakan selama ini Pak? Kalau positifnya yang bisa menghasilkan ya itu jualan agak lancar. Kalau negatifnya ya namanya jalan lewat jalan berat. Kadang-kadang ada amblesnya, cuma ya cepat dibangun juga kan. Paling kalau musim panas, kalau telat nyiram ya debu, bawa angin masuk rumah gitu kan. Untuk pertanyaan kedua yaitu apakah dalam pembangunan jalan tol ini Pak ada aktivitas yang mengganggu seperti jumlah pengangguran atau akses ke tempat kerja Pak? Itu tidak ada. Tidak ada. Tidak ada, karena kebun sawit juga memang lewat di tol itu kan. Cuma kan dibikinkan jalan sendiri lewat itu kan, tidak ada jalannya. Untuk pertanyaan terakhir Pak, apa harapan Bapak jika jalan tol ini telah terbangun Pak? Ya akses ke tol, misalnya mau ke Jawa dekat lewat tol gitu ya. Karena aksesnya kan cuma di mana itu, Lubang Kali itulah. Jadi cepat Pak ya? Cepat juga. Alhamdulillah ada pembangunan ini. Bisa aja Pak. Ya, Dan untuk saya Pak, makasih Pak. ya sama-sama.
Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Faris Izin Hunafa dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Boleh perkenalkan Bu, nama Ibu siapa? Ya, nama saya Ibu Sarwati dari Desa Sinila. Baik, mungkin untuk pertanyaan pertama mungkin ya Bu, bagaimana sih Bu dampak dari pembangunan jalan tol yang langsung menghadap langsung ke warung Ibu ini Bu? Ya, alhamdulillah kita lancar, alhamdulillah kan diberi rezeki sama Tuhan lewat ini gitu. Kalau boleh tahu Bu, apa sih dampak negatifnya untuk warung ini gitu? Dari mungkin polusi atau apa gitu Bu? Oh, kalau kami ya waktu hujan aja itu susah sampahnya itu, nggak bisa terbakar. Dan untuk ini, warung ini sudah berapa lama Bu berdirinya? 3-4 bulan. Berarti pas sesuai jalan tol Ya, dibangunnya. kita pindah-pindah dari mulai di sana kan di ujung sana waktu sampai masih hutan. Itu di sana kurang lebih 2 bulan. Di sini baru sebulan kayaknya. Jadi pindah-pindah gitu ya Bu? Iya, kita kan ikut orang kerja. Dan mungkin satu pertanyaan lagi Bu, untuk harapan Ibu terhadap jalan tol ini seperti apa gitu Bu? Ya, semoga lancar pekerjaannya, diberi kelancaran gitu aja dan sukses ke depannya. Baik, mungkin itu saja sih Bu. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf jika mengganggu kesibukan Bu. Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mbak, jadi kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya yang sedang magang di proyek tol Potong Grafi Seks 1B. Sebelumnya boleh Mbak perkenalkan diri. Ya, halo, perkenalkan aku Nisrina, Enfield Officer dari 2B, yang sebelumnya di 1B, ketemu kalian juga. Mungkin kami ada beberapa pertanyaan mengenai AMDAL yang ada di jalan tol ini, Pak. Untuk yang pertama, mungkin bagaimana sih proses perencanaan AMDAL yang dilakukan sebelum pembangunan jalan tol ini, Mbak? Oke, izin menjawab ya. Jadi untuk proses pembuatan AMDAL itu sendiri, yang pertama kita butuh yang namanya penapisan atau disebut juga biasanya screening. Itu sebenarnya untuk menentukan bahwa kegiatan kita itu membutuhkan AMDAL atau tidak, wajib AMDAL atau tidak. Seperti yang dibilang tadi aku di awal, ada beberapa dokumen kan ya, dokumen persetujuan lingkungan seperti itu. Oke, yang pertama berarti jalan tol ini masuk dalam kategori wajib AMDAL seperti itu sesuai yang ada di peraturan gitu. Selanjutnya kita buat rencana kegiatan itu kalau dari kita itu kan biasanya menggunakan vendor ya atau pemrakarsa untuk pembuatan AMDAL-nya itu sendiri. Nah, setelah itu kita melibatkan masyarakat dan pemeriksaan lingkungan sekitar. Ini dilakukan biasanya oleh pemrakarsa. Jadi ada observasi menanyakan tentang sosialnya seperti apa, lalu juga lingkungan sekitar yang ada di daerah atau area yang akan dibangun tol ini sendiri seperti apa, seperti itu. Terus juga ada nanti uji lingkungan. Adapun yang diuji itu ada misal udara ambien, lalu juga ada kebisingan, getaran, air tanah. Terus setelah dilakukan observasi nantinya akan ada penyusunan KA ANDAL. ANDAL ya. Setelah kita menyusun AMDAL tadi, itu akan kita ajukan ke tim penilai AMDAL. Selanjutnya, untuk penyusunan setelah KA ANDAL itu nantinya disetujui, itu dilanjutkan ke pembuatan ANDAL, terus ada RKL, RPL. Jadi untuk matriksnya sendiri nanti ada matriks pengelolaan lingkungan dan juga pemantauan. Selanjutnya yaitu penilaian oleh Komisi Penilai AMDAL. Nanti dari tim ahli, jadi nanti ada tim ahli dari pemerintahan, lalu juga ada tim pemerintahan daerahnya dan juga perwakilan dari masyarakat menilai apakah AMDAL kita ini sudah sesuai atau ada yang direvisi. Itu nanti merupakan sidang AMDAL namanya ya. Kalau misal sudah disetujui oleh semua pihak tersebut, maka akan keluar yang namanya surat kelayakan lingkungan atau yang biasa disebut SKL seperti itu. Tapi kalau misal ada yang perlu direvisi, maka kita harus merevisi dulu, lalu kita ajukan atau kita lakukan sidang AMDAL lagi seperti itu. Terus kalau sudah nanti akan
ada penerbitan dan persetujuan lingkungan. Itu dikeluarkan oleh instansi yang berwenang maupun pusat ataupun daerah. Kalau misal di jalan tol kita ini menyesuaikan jalan tol kita ini ada di daerah mana. Karena kita ada di lintas Sumatera ini, kita itu masuknya pemerintahan pusat gitu. Jadi kita pengajuannya atau dokumen AMDAL-nya sendiri dikeluarkan oleh pemerintahan pusat seperti itu. Itu sih mungkin penjelasan singkat dari aku. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Terima kasih jawabannya. Mungkin pertanyaan terakhir, bagaimana proses evaluasi dampak lingkungan dilakukan sebelum dan setelah pembangunan jalan tol ini? Dan apa sih indikator keberhasilan yang digunakan untuk menilai dampak tersebut? Proses evaluasi dampak lingkungan ya, dan indikator keberhasilan. Kalau proses evaluasinya sendiri ini sebenarnya berjalan kontinu ya. Jadi setiap waktu, setiap bulan untuk pengerjaan proyek tol ini perlu dilakukan evaluasi dan juga AMDAL-nya tadi itu dijadikan acuan untuk kita melakukan evaluasi seperti itu. Untuk indikator keberhasilan mungkin bukan indikator keberhasilan kali ya, tapi itu tadi dari monitoring-monitoring yang ada, dari uji lingkungan yang dilakukan setiap semesternya itu kita bandingkan dengan yang awal seperti apa. Nah, tadi di awal kan kita melakukan uji lingkungan awal, yang zona awal itu didapatkan hasil dari kualitas udara, kualitas air, terus juga ada kualitas tanah, kebisingan, drainase, banjir, dan lain sebagainya itu dibandingkan setelah proyek itu berjalan maupun setelah proyek itu selesai, apakah kualitas udaranya naik atau turun, seperti itu sih. Terus juga di AMDAL kan tertera tuh pengelolaannya sendiri seperti apa, misal kualitas udara di area akses jalan warga itu kualitas udara awalnya seperti apa, terus nanti semisal banyak debu dan lain sebagainya bisa dilakukan penyiraman. Nanti di semester 2 kita lakukan uji lingkungan lagi dan kita bandingkan tuh hasilnya dengan uji lingkungan yang di semester 1 seperti itu. Oke, jadi untuk kesimpulannya sendiri, untuk proyek pembangunan jalan tol kita ini itu membutuhkan AMDAL, yaitu analisis mengenai dampak lingkungan, yang dimana di dalam AMDAL ini terdapat KA AMDAL, kerangka acuan AMDAL, selain itu juga ada UKL dan juga ada UPL. Secara garis besarnya sendiri, AMDAL ini isinya yaitu tentang pemantauan dan juga pengelolaan lingkungan hidup. Nah, untuk di AMDAL sendiri ini ada uji lingkungan yang harus kita lakukan dan harus kita pantau setiap semesternya, seperti itu. Mungkin itu aja, Mbak. Terima kasih banyak atas wawancara. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Pada kesimpulannya, dengan adanya analisis mengenai dampak lingkungan ini, ataupun AMDAL, kita dapat melihat banyak sekali dampak positif maupun negatif dari pembangunan proyek ini. Tentu saja, dalam hal-hal positifnya, jika kita melihat dari segi masyarakat sekitar, banyak sekali pekerja di sini yang merupakan warga asli dari sini, sehingga mereka dapat mendapatkan lowongan pekerjaan yang dapat membantu kehidupan mereka. Selanjutnya, banyak sekali juga penjual ataupun pengusaha usaha lokal di sini yang mendapatkan keuntungan yang banyak dari pembangunan proyek ini. Dan juga, jika kita melihat dalam segi infrastruktur, adanya suatu perbaikan dalam jalan akses dikarenakan adanya pembangunan jalan tol ini. Tetapi, di sini tetap ada suatu dampak negatif, seperti contohnya kebisingan dari alat berat maupun adanya polusi udara yang berasal dari pembangunan. Untuk itu, dengan adanya AMDAL ini, kita dapat mengevaluasi berbagai hal-hal negatif tersebut untuk membantu kita dalam menjaga kelestarian lingkungan. Yang dimana evaluasi ini selalu kita laksanakan selama 6 bulan sekali, dan juga hal tersebut dapat membantu pembangunan ini sehingga dapat dirasakan manfaatnya bagi warga sekitar dan juga dapat membantu kelestarian lingkungan yang terjadi di wilayah pembangunan tersebut ini.